Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Pada pagi hari ini saya akan membuat video yang berkaitan dengan tanaman karet. Ini kebetulan saya ditanya teman ini, teman yang akan membeli kebun karet. Membeli kebun karet, kondisi karetnya bagaimana? Oleh karena itu saya juga harus berdiskusi, berkonsultasi dengan kawan saya yang petani karet lah yang sudah pengalaman, namanya Bu Sopyan. Ya, ini sudah saya siapkan di sambungan teleponnya. Selamat pagi Bu Sopyan. Selamat pagi Pak Agus. Oh ya, tadi sudah mendengarkan apa tujuannya kita mau berdiskusi. Iya. Ya, ya Pak Agus Iya, ya. jadi ini Bu Sopyan, bahwa teman saya ini itu kan mau membeli kebun karet yang kira-kira luasnya 200-an hektar. Nah, 200 hektar. Ini komposisinya ada karetnya yang sudah disadap dan ada yang masih kecil gitu. Ya, saya kan detailnya nggak tahu apakah ini mau diteruskan atau bagaimana situasi perkaretan. Jadi yang pertama yang kami tanyakan karena ada 2 komposisi tadi, Bu. Itu nanam karet itu mulai bisa disadap umur berapa sih, Bu Sopyan? Oh, ya. Baik Pak Agus. Jadi kalau di kami ya, di petani itu biasanya untuk Ya. penanaman karet sampai dia tidak disadap, itu biasanya butuh waktu lebih dibandingkan untuk perkebunan swasta maupun perkebunan pemerintah ya Pak. Itu karena perawatannya ya, beda perawatan ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi Heeh. kalau di kami petani ya, namanya petani ya Pak, Iya. jadi perawatannya ala kadarnya. Jadi Oh. kalau di perkebunan bisa 4-5 tahun, mungkin kami butuh 7 tahun Pak. Jadi Oh. butuh lebih untuk bisa matang sadap, Nah, gitu Pak. Ya, terus itu, Bu, itu sama aja ya bibitnya harus itu asumsinya bibitnya bibit unggul itu ya? ya untuk petani yang sekarang Pak, yang Mhm. sudah istilahnya apa ya, udah tahu teknologi, itu biasanya akan memilih bibit karet yang sudah klonal Pak. Jadi Oh. yang memang nanti harapannya produksi tinggi gitu Pak. Ah, Ya, berarti petani ya pasti sudah tahu ya mana bibit yang unggul, yang klonal bukan dari biji itu udah tahu gitu ya? ya Pak, Iya. petani sekarang kan banyak Oh. Pak training yang didanai oleh Dinas Perkebunan ya, jadinya Oh. eh, kemudian ada bimbingan dari PPL Perkebunan, jadi Mhm. sehingga petani lebih paham untuk memilih bibit unggul dari klon-klon yang memang direkomendasikan gitu Pak. Oh ya, berarti kan ini kesimpulannya yang mau dibeli ini dapat dipastikan kemungkinan besar bibitnya sudah unggul kan gitu. Iya. Ya, Tadi ya kalau Pak. sudah ini kan untuk menghitung-hitung ya itu keuntungannya berapa sih nanam karet itu. Itu kan itu misalnya itu udah umur 5 tahun atau tadi 6 tahun lah yang sudah mulai disadap itu. Kalau bibit unggul gimana itu Bu? Hasilnya berapa itu nanam karet itu? Ya Pak, jadi kalau bibit unggul mungkin kalau di petani ya Pak, Ya. yang memang rata-rata di petani mungkin untuk hitungan per minggunya ya Pak, itu per Ya. minggunya bisa dapat 10 kilo itu sudah yang paling bagus Pak, di Iya. puncak produksinya udah TM yang mungkin udah 10 tahun itu Pak, bisa Oh, dapat itu dengan ya petani kan kadang tiap hari ngadap, tapi ada juga yang 2 hari sekali ngadapnya itu Pak. it Jadi makin bagus nyadapnya, makin banyak produksinya Pak. itu seminggu taruhlah tadi 10 kilo, berarti sebulan 40 kilo ya? 1 minggu bisa 40 kilo untuk yang Oh. hasil maksimal ya Pak, itu sudah sangat bagus per hektarnya Pak. Oh, per hektarnya, Sudah ya. sangat bagus dengan harga sekarang alhamdulillah ini harganya agak membaik Pak, bisa Hmm. ke 13.000 mungkin ya Ya, per kilo. Ya, iya. harga mingguan ya Pak. Nah, Oh. itu I gambaran itu tapi fluktuatif ya Pak, bisa naik turun oh iya. sesuai jangkrik ya akan turun itu Pak. Iya, Bu.
Bu Sopyan itu tadi kan itu kan sudah kalau maksimal umur berapa sih karet menghasilkan 10 tahun ke atas ya? Ya, kalau puncak produksinya kan bisa di umur 10 tahun atau mungkin lebih dari itu Pak, tergantung tadi Pak perawatan ya. Oh, Sebenarnya kalau di petani kan eh, hasil segitu dengan perawatan yang minimal, pemupukan yang minimal sudah termasuk bagus ya. Kalau di kami ya Pak itu. kalau itu Bu, jadi kalau di awal-awal lah, tadi kan 10 tahun ke atas. Kalau di awal-awal itu berapa hasilnya yang diperoleh? Kalau yang masih sedikit Pak, Mm-mm. itu masih belajar bergetah ya istilahnya, belajar mengeluarkan karet itu kan, jadi mungkin enggak banyak Pak itu kalau per berapa ya, mungkin hanya 10 mungkin ya Pak, sedikit itu Pak. Hmm. Tergantung nanti kerajinan petani, klon yang dipilih gitu Pak. Iya. Karena kan kami kalau petani-petani kadang milih klon tapi kadang masih apa ya, masih seneng yang klon lama itu Pak. Oh ya. Berarti kan kalau 1 hektar kita ngitungnya 1 hektar itu kalau jarak tanamnya 6 kali 3 ya Bu ya. Ya, ya Itu Pak. berarti 1 hektarnya 5.500-an. 555 Oh, Pak. 5.000, sorry. Ya, Iya, ya. lima. Nah, jadi saya kalau standar ya, kalau tadi ngomongkan saya supaya tahu ini. Kalau standar berarti 1 hektar, kalau sudah puncak itu menghasilkan karet kering berapa? 2 ton yang bagus. Kalau yang Per klon bulan. bagus Pak, yang di perkebunan itu bisa sampai 2 ton ya Pak, per Oh, hektar per tahun. nah, Tapi kalau di kami petani, ya karena pemeliharaan yang minimal jarang Pak. oh Bisa berapa mencapai. itu kalau petani? Iya. Kalau petani ya paling 1000-an Pak. Kalau Oh, petani yang masih memperhatikan pemupukan walaupun cuma sedikit bisa 4.000 eh, lebih, tapi nggak akan sampai ke 2.000 biasanya Pak. oh, 1.000 ton karet kering per tahun. Ya, Itu pertanyaannya. Untung enggak itu Bu, misalnya 1.000 itu tadi dengan harga sekarang 13.000. ya sebenarnya mau dibilang untung juga masih ada uangnya karena ya Iya, untuk hidup ya. itu. Tapi kalau untuk yang kebutuhan yang lain ya memang harus punya kerjaan lain selain jadi penyadap ya Pak. Iya, iya. Ya, Pokoknya saya mau tanya dari tadi itu kalau produktivitasnya 1.000 tadi, itu dengan harga 13.000 duitnya dapat berapa sih itu Bu? ya. Kalau 1.000 itu kering ya Pak, Oh iya keren. maksudnya Hmm. kering. Sedangkan kalau di petani itu jualnya basah mingguan Hmm. 13.000. Hmm. Misalnya dia sejelek-jeleknya itu 20 kilo aja per minggu itu Pak, misalkan ya gitu. Jadi kan penghasilannya kan sebenarnya kalau apalagi kalau seperti saya ini tidak nyadap sendiri ya Pak, Hmm. berbagi hasil dengan penyadap ya secara otomatis itu mau dibilang apa untung besar ya enggak sih Pak, tapi masih ada bisa berbagi keuntungan dengan penyadap. Iya. Bu, ini konkret aja lah. Sekarang kan kalau dikonversi dalam hektar, Ibu per bulan dapatnya berapa, kalau dibagi dengan penyadap berapa, kalau dikerjain sendiri misalnya berapa itu Bu? Ya Pak, jadi kalau tadi misalnya kita ambil rata-ratanya 20 kilo kali 13.000 ya Pak, Ah, misalkan itu kan 260 bagi 2 dapatnya 130 Pak, kalikan 4 itu kan 4 minggu misalnya ya, itu. Ya, 130.000 rupiah. ya Oh, jadi 130.000 tadi eh, kan per minggu. per minggunya Ya, kalikan 4 kan 520 iya. per ini yang pas anggaplah jeleknya. Kalau bagusnya ya kalau udah dipupuk bagus ya Oh, bisa nanti iya, ke iya. 60, tapi jarang itu dapatnya Pak. Oh, Bu itu Karena tadi. banyak kendalanya hujan misalnya itu kan nggak Oh, bisa nyadap secara optimal. ya, berarti dapat saya simpulkan ya, kira-kira petani itu kalau 1 hektar, ya ini nanti biar dilihat petani yang lain apa betul ya, karena apa perbandingan di daerah mana dapatnya berapa. Kalau Ya, tempat Ibu daerahnya mana sih?
apanya? Kami di Sumsel, Pak, Oh, yang Sumsel. Oh ya. jadi Sumsel sendiri itu nanti harga ini lain-lain, Pak. Oh, Kalau ikut koperasi dapat atau ini apa ikut koperasi itu biasanya bisa dapat harga bagus. Cuma oh. kalau di Bangkola itu ya mungkin harganya lebih rendah. Mungkin tiap daerah beda, Pak. Bu, itu berarti 1 hektar dapatnya 520.000 ya per bulan? Ya, tadi makanya 130 kali 4 tadi, Pak. Iya, iya, iya. Ya, Ah, 520 itu kalau bagi 2 kita punya penyadap. ah. Kalau petani punya sendiri ya Ya, kalau 1.040.000. sendiri kan berarti dapat 1 juta berapa ya kan? Ya, Iya. 1.040.000 kalau itu kebun sendiri. Ini Ya. cuma rata-rata mungkin ada yang kurang Ada dari itu, ada yang lebih lebih dari gitu. itu ya. Ya, saya supaya tahu gambarannya ini kan. Lah, itu tadi kan Ibu di Sumsel. Ini kan kebun kawan saya yang mau dibeli ini ada di Jawa Barat loh, Bu. Nah, itu gimana kira-kira Oh, masalah harga dan prospeknya karet ini? Gimana itu, Bu? ya. Jadi kalau di Jawa sepertinya ini Pak, apalagi itu cukup luas 200 hektar kan bisa Hmm. disebut perkebunan kecil gitu ya Pak. Oh ya. Nah, sebenarnya kalau karet ini kan kita lihatnya kan juga apa ya Pak dari harganya ya itu kan mungkin di Sumatera kan lebih Mahal. tinggi, kalau di Hmm. Jawa lebih murah Hmm. harganya. Sebenarnya tergantung dia masih bisa bertahan untuk membayar tenaga penyadapnya atau tidak Pak, itu Pak Oh. sebenarnya. Kemudian harga ke pabriknya, kalau kebun kecil cuma 200 hektar kemungkinan kan tidak punya pabrik Pak, dia akan setor ke Hmm. pabrik. Nah, itu Hmm. jadi tergantung dia masih bisa dapat harga bagus atau dia masih dapat penyadap, karena kalau di Jawa itu kan ini Pak kompetisinya kan dengan saingan dengan tanaman pangan Pak. Ya, Oh, jadi gitu. mungkin dia lebih milih jadi petani nanam padi dibanding jadi penyadap atau mungkin jadi buruh malah, karena di Jawa kan banyak pabrik-pabrik ya Pak. Oh ya. Jadi sekarang kadang kendalanya juga mungkin biaya harganya masuk tapi nyari tenaga kerjanya kadang masih Susah ya katanya. susah. Ya, Katanya apa, tenaga kerja kurang, apa, pengangguran ada, tapi kalau cari tenaga kerja susah juga ya kan? ya Pak, Iya. karena mungkin anak-anak muda sekarang kan lebih tertarik menjadi buruh pabrik Pak daripada Oh, jadi petani. Nah itu yang kadang kasar-kasar gitu ya? mungkin kesulitannya di situ untuk mendapatkan penyadapnya kalau di Jawa ya Pak. Iya. Mungkin ya banyak Oh, industri apalagi Jawa Barat. iya. Oh, berarti kalau tenaga kerja tapi lebih mahal di Sumatera tadi ya, di Sumsel tadi ya, Bu? Ya Pak, cuma kalau di Sumatera kan kebanyakan ini Pak, sentra kebun rakyat. Oh, Jadinya mereka memang yang sudah turun-temurun bertani sebagai petani karet Pak. oh ya. Kemudian mungkin di sana banyak pabrik yang akhirnya jadi kami banyak pabrik, akhirnya kami kan mudah untuk menjualnya Pak. Oh ya. Berarti masing-masing daerah mempunyai kesulitan sendiri ya. Ini masalah tenaga Ya, kerja. sama tenaga kerja penyadap gitu. Ya, karena nanti biayanya itu apa, untung tidaknya kan letaknya di situ jadinya ya kan. Selain Ya Pak. selain produktivitas tadi ya. Oh, Ya Pak. Nah kebanyakan yang seperti saya ini dapatnya juga penyadap yang sudah tua-tua ya. Kalau anak-anak muda itu oh, jarang mau jadi iya iya penyadap. iya iya. Penyadap. Ini ya yang terakhir mungkin ngomong-ngomong kita. Itu kalau petani, nah itu setelah disadap hasilnya jadi lum itu ya Bu ya? Atau gimana? Dijelaskan Ya apa Pak. harga lum berapa ini kalau dibikin apa sir atau apa itu gimana Bu? Ya Untungnya Pak. di mana? Jadi Ya. kami itu kan kalau kami ya di petani biasanya jadiin Pak, Ah, mangkok, oh, atau nanti jadiin slab karena kami kan ada tidak langsung dipungut Pak, disadap hari ini nanti 2 hari lagi disadap sampai mangkoknya itu penuh, nanti oh, kalau mau dijual mingguan baru kita pungut, kita bisa menjual sebagai mangkok atau dijadikan slab. Jadi mangkok itu Pak kita mm-mm. kasih ke bak kayu biasanya, terus kita tambahi karet yang cair atau latex tadi untuk di slab.
atau mungkin koperasi yang kita menjualnya Pak, mereka akan menyalurkan ke pabrik gitu Pak. Bu Sopyan, itu loom itu kalau harganya berapa sih sekarang? Ya, yang saya sampaikan tadi Pak, kalau loom itu kan di harga 13.000 tadi Oh, Pak, kalau di kami ya, cuma hmm, itu variatif ya Pak, kalau di hmm, Jawa mungkin tidak begitu kemungkinannya ya Pak ya. ya. Terus yang apa tadi yang slab yang di apa itu yang di kotak-kotak itu ya dikeraskan atau di Ya, apa itu? ya itu spread. Jadi kadang ada petani yang mau praktis sudah jual bentuk lomak mangkok di karungi. Tapi kalau di daerah kami Pak itu kebanyakan jadi flat Pak. Jadi Oh, nanti kayak kotak itu kemudian harga mingguan ditimbang Pak. Gitu. ya kalau perusahaan gimana? Apa itu Bu? Biasanya gimana? Ya Yang apa sir apa kalau itu gimana itu? ya Pak kalau perusahaan mungkin ada pilihan ya Pak. Oh, Kalau kami petani kan paling ke pabrik keram rubber jadi hmm. hilir karena apa kualitas yang termasuk yang rendah tapi kualitas yang tinggi itu biasanya bentuk latek Pak. Kalau kadang perkebunan kan punya pabrik keram rubber, punya pabrik RSS. Nah kalau dia karet cair atau latex dia ke RSS atau ke karet pekat biasanya Pak itu Pak. Ya Bu ini yang terakhir ya ini mungkin menurut pandangan Bu Sopyan. Itu perusahaan-perusahaan karet itu kok apalagi yang tanggung luasannya kok bisa pada ya untungnya nggak besar atau cenderung gitu-gitu aja gimana itu Bu Sopyan? Ya Pak. Jadi sekarang ini kan kaitannya apa ya Pak? Mungkin harga istilahnya masih merangkak naik sementara tenaga kerja itu kan harus ngikutin aturan pemerintah ya Pak, Iya, Ditnaker, merangkaknya Menteri cepat gitu UMR, ya, kenaikannya itu lebih cepat cepat. dibanding kenaikan harga dari Hmm. karet Pak. Jadi Oh, kebanyakan mungkin uh, di perkebunan kemungkinannya ya Pak itu karena tadi Pak hmm, kaitan katanya itu uh, biayanya tinggi, kemudian juga katanya tidak hmm. mencari tenaga kerja yang apa nyadap dengan bagus itu juga sekarang mungkin anggaplah jarang Pak ya itu kan. Jadi ada beberapa mungkin perkebunan yang kesulitan untuk bisa tetap bertahan Pak. Iya. Nah, ini Bu Sopyan yang terakhir. Jadi kalau nggak berprospek ya ini nampaknya kebunnya bisa saya suruh jual kayunya aja. Kalau di Jawa Barat ini laku nggak ya kayunya itu Bu? Ya. Ya, karena itu karena kayu karet itu kan bukan kayu yang bagus ya Pak, dia Hmm, kayu yang kualitasnya rendah Pak. hmm. Kalau di kami Sumatera, di Sumatera Selatan mungkin bisa diolah jadi Pak. Tapi kalau di Jawa, nah kemungkinan cuma jadi kayu bakar untuk ini Pak, apa batu bata mungkin ya. Ya pabrik teh bisa juga. Ya, oh iya Pak. Iya, Jadi artinya hanya untuk kayu bakar kayu karena dia bakar. tidak bisa untuk yang lain karena dia yang termasuk kelas yang rendah tadi Pak. Hmm. Kayunya apa uh, lunak dan dia cepat berjamur Pak. Hmm. Cepat busuk gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Sopyan sudah Ya, berbagi dengan kita. Nah, ini terima kasih mudah-mudahan menambah wawasan bagi saya dan semuanya para petani. Mudah-mudahan ini yang saya sarankan bagaimana nanti ke depan kebun karet yang sudah ada ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.